Halo teman-teman. Kami dari kelompok 3. Aku Lucia dari Prodi PGSD. Aku Angelin dari Prodi PGSD juga. Aku Eksa dari Prodi PGSD. Aku Elsa dari Prodi PGSD. Dan aku Yo dari Prodi PGSD. Nah, jadi teman-teman, dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik dan relevan dengan generasi kita, yaitu kaum milenial dan kaitannya dengan konsep kekudusan. Nah, pertanyaannya, apakah kekudusan masih relevan di era digital yang serba cepat ini? Mari kita bahas bersama. Mungkin bisa dijawab dulu dari Iyo. Oke, menurut pandangan saya, rasa kekudusan itu nggak melulu soal agama atau kepercayaan, tapi lebih ke bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh makna dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Sebagai contoh, mungkin dalam perkuliahan, saling menghargai pendapat satu sama lain, tidak memilih-milih teman, membantu sama lain, belajar juga melaksanakan kewajiban seorang mahasiswa, dan mengikuti kegiatan positif di dalam kepanitiaan atau organisasi atau UKM. Buat kalangan milenial, mungkin kekudusan bisa diartikan sebagai bentuk pencarian jati diri dan tujuan hidup, seperti tanggung jawab dan profesional dalam menjalani tugas dan segala permasalahan yang ada. Begitu. Mungkin dari pandangan Elsa gimana? Baik, menurut pandangan saya setuju. Di era sosial media yang serba cepat dan penuh dengan informasi, kita seringkali melihat banyak orang yang mencari ketenangan batin dan koneksi yang lebih dalam dengan diri sendiri. Dalam dunia yang penuh dengan berbagai tekanan ekspektasi, banyak individu merasa terasing dan berusaha menemukan makna dalam hidup mereka. Ini kan bisa dibilang bentuk pencarian kekudusan juga ya, di mana kita tidak hanya berusaha untuk memahami diri kita sendiri, tetapi juga mencari cara untuk mencapai keseimbangan emosional dan spiritual. Selanjutnya dijelaskan menurut pandangan Eksa. Kalau dari saya merasa kekudusan berkaitan dengan nilai-nilai universal seperti kejujuran, integritas, dan empati. Meskipun zaman berubah, nilai-nilai ini tetap relevan dan penting untuk kita pegang di tengah hiruk-pikuk dunia digital. Kekudusan juga menawarkan kerangka nilai yang kokoh dan abadi, sehingga membantu kita menemukan tujuan hidup yang lebih dalam. Kalau dari aku seperti itu ya teman-teman, mungkin kita bisa dengar sharing dari Angel. Oke, baik. Nah, kalau menurut saya, kita sebagai milenial itu untuk konsisten memegang nilai-nilai itu, apalagi di tengah godaan dunia digital yang penuh dengan instan. Nah, selanjutnya itu kalau sharing dari aku nih, menurut saya itu kunci untuk bisa hidup kudus yaitu dengan cara menemukan keseimbangan antara kehidupan duniawi dengan spiritual. Jadi kita itu nggak perlu menjadi orang suci, tapi kita itu bisa berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik di setiap hari. Nah, sangat menarik bukan sharing dari kami berlima? Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau tambahan lain? Nah, aku mau nanya nih tentang bagaimana peran media sosial dalam membentuk persepsi kita tentang kekudusan, baik dalam positif maupun negatif. Dan pertanyaan ini bisa dijawab siapa aja ya, jadi bebas mau siapa aja yang mau jawab. Oke, baik. Jadi aku izin menjawab pertanyaan dari Elsa. Cukup menarik ya teman-teman. Nah, di sini aku izin menjawab. Untuk yang pertama itu mungkin dampak positifnya dulu nih. Jadi untuk dampak positifnya itu menurutku itu yaitu adanya informasi dan motivasi. Jadi itu contohnya itu kayak banyak influencer dan konten kreator di media sosial yang membagikan kisah inspiratif mengenai perjalanan spiritual mereka. Nah, hal ini itu dapat memotivasi orang lain untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan mencari kekudusan dalam hidup mereka. Nah, selanjutnya untuk yang dampak negatif. Untuk dampak negatifnya ini dapat menimbulkan misinformasi.
Jadi yang dimaksud misinformasi ini yaitu informasi yang salah atau informasi yang dapat menyesatkan mengenai spiritualitas dan agama dapat dengan mudah menyebar di media sosial. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman tentang konsep kekudusan. Jadi kesimpulannya itu, peran media sosial dalam membentuk persepsi kita tentang kekudusan yaitu sangat kompleks. Di sisi lain, media sosial dapat menjadi alat yang kuat untuk menyebar pesan positif dan menginspirasi orang untuk hidup lebih baik. Namun, di sisi lain juga media sosial itu juga bisa menjadi sumber misinformasi dan eksploitasi. Sebagai pengguna media sosial, jadi kita itu perlu bijak dalam memilih informasi yang kita gunakan dan berinteraksi dengan komunitas online yang positif ya teman-teman. Jadi kita juga perlu membedakan antara konten mana yang autentik dan konten mana yang hanya bertujuan untuk mendapatkan perhatian. Mungkin kalau dari aku sih seperti itu. Apakah menjawab, Elsa? Cukup menjawab, terima kasih. Nah, aku juga mau tanya nih, menurut kalian bagaimana sih kita bisa membedakan antara sekedar mencari perhatian dengan benar-benar ingin hidup kudus? Wih, pertanyaan yang menarik nih. Aku boleh izin jawab nggak nih? Boleh dong. Kan tadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa membedakan antara sekedar mencari perhatian dengan benar-benar ingin hidup kudus. Aku memberikan contoh, mungkin dengan aku pernah mengalaminya sih. Jadi ini kefomoan. Jadi ada suatu taman doa yang ada di Priwulung, dan di situ aku cuma tertarik dengan mungkin suasana dan tempatnya. Pun juga aku tidak berdoa secara ikhlas dengan hati saya. Jadi kayak menurut saya yang mencari perhatian dan benar-benar ingin hidup kudus, di sini saya memberikan contoh di sisi perhatian. Jadi kayak aku benar-benar nggak bermaksud di situ untuk berdoa, tapi dengan suasana hati dan kefomoan itu aku kayak mencari perhatian gitu. Terus juga banyak cewek-cewek yang mungkin Katolik juga, itu seperti saya mencari perhatian gitu. Tapi kalau dengan benar-benar ingin hidup kudus, kita sepenuhnya atau aku sepenuhnya di suatu taman doa itu untuk berdoa, bukan untuk mencari perhatian sepenuhnya dalam hati saya. Gitu sih kalau menurutku. Dan juga bisa digambarkan juga saat kita menolong seseorang dengan ikhlas atau tidak, itu juga bisa bersangkutan dengan ini. Jadi tidak hanya tentang kekudusan tuh berdasarkan kepercayaan atau agama, tapi bisa dengan kebaikan, hal-hal positif. Begitu teman-teman. Menjawab? Menjawab. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih teman-teman. Podcast kita kali ini cukup menarik sekali ya teman-teman. Kayak temanya keren banget dong. Nah, mungkin itu saja dari kami yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Teman-teman.